Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita pagi ini untuk bisa menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah 1 minggu menjelang peringatan hari Natal. Waktu berjalan begitu cepat, berarti pula kurang 2 minggu lagi. Ya, kita akan tinggalkan tahun ini. Tinggalkan tahun 2023 dengan segala kisah, dengan segala cerita, dengan segala kenangan yang telah terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa setiap perjanjian Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita, Dia genapi dengan luar biasa, Dia genapi dengan ajaib, Dia genapi dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam setiap kehidupan kita, secara umum pada dunia ini, secara khusus pada kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini akan bertambah gelap. Dunia akan bertambah susah, dunia akan bertambah berat. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Dan kegelapan itu sudah terjadi ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa. Dan semakin bertambah kejahatan demi kejahatan, semakin bertambah keadaan-keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sampai pada akhirnya nanti, pada kesudahan masa dunia ini, yang jahat bertambah jahat, yang buruk bertambah buruk, tapi yang kudus, Tuhan katakan, dia akan bertambah kudus. Dan ketika keadaan dunia sudah semakin gelap, maka Tuhan menjanjikan sebuah perjanjian, di mana akan ada terang yang datang ke atas dunia. Sehingga bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar tersebut. Dan akan menyaksikan bagaimana terang itu bersinar secara luar biasa, menyinari dunia ini. Dan memberikan pengharapan yang baru di dalamnya. Pagi ini kita akan lihat kitab Yesaya pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan tema kita hari ini adalah janji yang tergenapi. Janji yang tergenapi. Yesaya pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan dikatakan demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya
dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Beri kasih Tuhan, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Menarik, nubuatan ini dituliskan kurang lebih 700 sampai 800. Kitab ini dituliskan 700 sampai 800 sampai 680 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu waktunya mundur 700, 699 dan seterusnya. Jadi waktunya mundur, berkurang, bukan seperti kita bertambah 2023 nanti 2024. Kalau sebelum Masehi berarti mundur 700, 699 dan seterusnya. Nah, kitab ini ditulis untuk menyatakan pada umat Tuhan apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan akan lakukan bagi dunia ini. Apa yang Tuhan akan lakukan untuk Yehuda dan Yerusalem. Apa yang Tuhan akan lakukan dengan penghukuman dan kemuliaan. Terima kasih. Kitab saya ini disembunyikan sama istri saya. Tidak tahu kemana tadi. Tak cari-cari. Ya. Dituliskan untuk menubuatkan pembuangan Yehuda dan sebagainya. Tetapi juga kitab ini menubuatkan tentang hadirnya Mesias yang akan melepaskan orang, yang akan melepaskan Yehuda, Israel, yang akan melepaskan orang percaya dalam bahasa nubuatan tersebut dari penghukuman, dari kematian kekal. Karena kondisi keadaan pada waktu itu sungguh mencekam. Karena Yehuda harus mengalami penghukuman pula dari Tuhan. Karena setiap pelanggaran dan kesalahan yang terjadi akan menghasilkan atau mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Maka melalui Yesaya sebagai nabi Tuhan, penyambung lidah dari Tuhan, Tuhan mengabarkan akan tiba saatnya, akan datang waktunya. Ya. Ada seorang pembebas yang lahir, ada seorang pembebas yang akan datang ke dalam dunia ini untuk hadir kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dan bangsa itu akan melihat terang yang besar. Dan ini nubuatan tentang kelahiran
Yesus di dunia ini. Kelahiran Yesus dalam nubuatan Nabi Yesaya berarti datangnya terang yang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saya ulangi lagi, nubuatan ini, perkataan ini dikatakan atau kitab ini secara utuh tuliskan dalam kurun waktu yang begitu lama sebelum kelahiran Yesus pada malam Natal. Sebelum Yesus menyatakan dirinya hadir secara fisik di dalam dunia melalui peristiwa kelahirannya ke dalam dunia. Sudah dinubuatkan akan datang terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam kondisi yang akan hancur. Diambang kehancuran. Karena mereka ada di bawah penguasaan kerajaan Asyur. Kehancuran itu akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kejahatan yang mereka lakukan menghasilkan penghukuman, menghasilkan penderitaan, menghasilkan kerusakan yang luar biasa pada kehidupan bangsa Israel. Sehingga mereka harus tertawan, mereka harus tertindas, mereka harus menghadapi hidup yang begitu berat. Alkitab seringkali memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan, dosa, kesukaran, hukuman, ketidakpastian, atau bahkan mungkin kematian. Alkitab juga memakai kata terang untuk menggambarkan tentang keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Serta segala sesuatu yang baik. Dan inilah yang dianugerahkan kepada kita pula. Tidak hanya saja bagi umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tetapi juga kepada orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Jauh sebelum kelahiran Kristus sudah dikatakan bahwa terang yang besar itu dilihat oleh bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Sebab bagaimanapun juga manusia ini perlu terang. Hidup manusia perlu terang. Kalau lampu mati di malam hari, ya sekarang mah enak. Ada lampu emergensi yang bisa tempel, itu lampu mati otomatis nyala. Jadi bisa dikatakan tanpa jeda. Langsung nyala dia. Jadi tetap ada terang. Kita bisa persiapan yang lainnya mungkin. Mengantisipasi mungkin ada pintu yang belum terkunci atau makan belum selesai tiba-tiba lampu mati. Ada emergensi lampu yang otomatis kalau malam hari lampu mati. Manusia perlu terang. Dalam kegelapan kita butuh terang. Dunia sedang ada dalam kegelapan yang luar biasa. Maka butuh terang yang besar yang tidak hanya sementara. Kalau lampu emergensi itu kan sementara saja. Kalau lampunya nggak nyala-nyala ya lama-lama habis. Mati. Tapi Tuhan sendiri
sebagai terang yang besar itu datang untuk menyinari, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan keselamatan, untuk berikan sukacita, untuk berikan pengampunan, untuk berikan segala sesuatu yang baik secara khusus bagi yang mau percaya kepadanya. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ayat yang sangat populer, ayat yang sangat luar biasa ini menyatakan, ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak terus ada pada kegelapan, tapi dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Dalam kitab Satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Terang ini adalah lambang dari keselamatan yang sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Semua orang sudah berdosa. Tidak ada satupun yang berbuat baik. Semua orang pada dasarnya berbuat dosa. Tidak ada lebihnya satu dengan yang lainnya. Karena semua manusia ada di bawah kegelapan. Ada dosa. Tetapi Tuhan hadir. Dia mau datang menggenapi janjinya. Ada keselamatan, ada pengampunan, ada kehidupan yang kekal. Dan janji itu digenapi ketika putranya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia, menggenapi perjanjian yang sudah dinyatakan dalam nubuatan Yesaya tadi. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sehingga kalau kita baca runtut mulai dari ayat 1 tadi, 2, 3. Situasi kondisi yang terjadi pada waktu Yesus lahir kita bisa lihat. Semua bersorak-sorai. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai. Dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, tetapi
seperti sukacita di waktu panen, di waktu membagi-bagi zarahan. Pada waktu malaikat Tuhan mengabarkan kepada gembala-gembala, mereka sempat takut. Tapi malaikat berkata, jangan takut. Sebab hari ini lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah itu mereka melihat bala tentara surga bersorak-sorai atas kelahiran Yesus Kristus. Ada sukacita yang luar biasa. Ada kesukaan yang luar biasa. Ketika janji itu tergenapi. Mereka datang ke Bethlehem, mereka melihat bayi itu. Mereka bersukacita. Mereka bergembira. Mereka memuliakan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan mengabarkan apa yang sudah mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu setelah bertemu dengan bayi Yesus. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Yesaya sudah lihat 700 tahun sebelumnya akan ada terang besar. Akan menimbulkan banyak sorak-sorai. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Apa kuk yang menekan di atas gandar yang menekan pula di atas bahu manusia? Itulah dosa. Mengikat, menekan, mau menghancurkan, mau meruntuhkan, mau mengontrol. Kalau lembu dipasangi kuk, dipasangi gandar, dipasangi alat di bahunya, maka dia akan dikontrol oleh pemegang kendali kusir dari kereta lembu tersebut. Kemana arahnya akan Kalau dosa yang digambarkan dengan kuk itu digunakan terus, maka dikontrol oleh dosa, akan diarahkan oleh dosa. Maka terang itu datang untuk mematahkan, ya, untuk membuang. Oh kalau gitu bebas manusia. Kalau sudah dibuang kuknya, kalau sudah dilepaskan, manusia bebas sebebas-bebasnya. No, tidak. Ya. Tidak semudah itu. Kenapa saya katakan tidak semudah itu? Karena setelah dibebaskan, ada dua pilihan. Mau kenakan kuk yang dipasang oleh Tuhan, dalam arti mau hidupnya dikontrol, diatur, ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Atau dengan rela hati kembali menggunakan kuk kegelapan.
Bangsa yang berjalan dalam kekelaman, kuknya sudah dipatahkan. Gandarnya dipatahkan. Yesus pakai kata yang sama menggambarkan bagaimana setelah dilepaskan dari kuk dosa, dari kuk keadaan-keadaan yang mengontrol dia secara duniawi, diganti dengan sebuah kuk yang baru, di mana Tuhan yang mengontrol kehidupannya, membawa ke dalam terangnya yang ajaib. Matius 11 ayat 29 katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11, 29. Kuk dosa dilepaskan, dipatahkan, diganti dengan kuk yang baru dari Tuhan, di mana Tuhan mau kontrol kehidupan kita, mengarahkan, membawa, menuntun kepada kebenaran. Tidak lagi ada pada kegelapan, tetapi ada pada terang Tuhan yang luar biasa. Dan yang pasang itu tidak main-main. Sebab dikatakan ayat yang kelima. Coba kembali Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Sebab telah lahir, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Disebut apa Bapak Ibu? Tugasnya apa Bapak Ibu? Ya kasih nasihat lah, wong penasehat. Banyak nasihat orang bijak yang bisa kita dengarkan. Yang bisa mungkin kita ambil nilai-nilai yang sangat baik. Tetapi kita punya penasihat yang ajaib. Yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kepada kita diberikan penasihat ajaib ini. Janji tentang hadirnya penasihat ajaib telah tergenapi pada peristiwa Natal. Seluruh umat manusia yang tadinya berada di bawah kendali dosa, mereka yang mau percaya dibebaskan dari dosa, diberikan nasihat. Apa nasihatnya? Nah, salah satunya tadi, Matius 11:29 tadi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Nasihatnya apa? Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati. Hasilnya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Janji itu digenapi dengan peristiwa Natal. Penasihat ajaib datang untuk memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang luar biasa. Namanya disebut orang Allah yang perkasa. Kalau sudah namanya Allah, ya sudah. Saya pernah ceritakan ketika masih anak-anak. Mana yang lebih besar? Oh ini terakhirnya sudah mentok. Oh Allah paling besar, ya sudah mentok. Enggak ada lagi yang menandingi Allah. Siapa yang paling hebat? Oh si A, si B, si C. Terakhir yang mentok karena tidak mau kalah. Ya Allah paling hebat, ya sudah mentok. Yang tidak bisa dibandingkan itu dalam keperkasaan dia yang datang ke dalam dunia. Dalam diri Yesus menyatakan diri kepada kita dalam wujud manusia yang namanya Yesus. Allah melenyapkan kegelapan, mengganti terangnya yang ajaib. Dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal.
Namanya kekal berarti tidak berkesudahan. Dia sudah ada sebelum semuanya ada. Dan dia tetap ada ketikanya semua menjadi tidak ada. Dia kekal. Raja damai. Memberikan kedamaian yang luar biasa pada tiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya yang percaya Kristus Yesus sebagai terang yang hadir, yang sudah dinubuatkan dan digenapi pada peristiwa Natal pada waktu itu. Kekuasaannya besar. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan terjadi di atas tata Daud dalam kerajaan sampai akhir. Makanya disebutkan sebagai Yesus anak Daud. Saudara baca di beberapa kisah di kitab Injil, seorang yang buta berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Disebut sebagai anak Daud. Maka genapilah semua ini. Ketika Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata bahwa terang itu bersinar di atas bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dan kita tahu terang itu adalah menuju langsung kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup. Kalau dalam hidup ini ada terang, maka kita akan nyaman. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dia sudah mengalahkan segala kegelapan yang ada pada dunia ini. Dalam dia ada kehidupan. Dan kehidupan itulah yang firman Tuhan katakan terang manusia. Saudara, tidak usah dibaca, catat saja Yohanes 1 pasal 4. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Hidup itu adalah terang manusia. Nah, jadi kehadiran Yesus pada masa Natal itu adalah sebuah janji yang tergenapi. Janji yang diberikan oleh Bapa untuk dunia yang sedang ada dalam kegelapan, untuk saudara dan saya yang mau menyambutnya. Sekalipun ada banyak orang yang tidak mau terima Yesus. Ada banyak orang yang tolak terima terang. Dan memilih untuk berjalan dalam kegelapan. Dan berusaha untuk meraba-raba jalannya sendiri. Tapi kita yang mau terima Yesus, kita dapat terang itu, kita jadi terang, kita bisa berjalan dalam kondisi yang gelap di dunia ini. Dan kita akan dibawa mengikuti terang itu sampai pada kehidupan yang kekal. Janji Tuhan telah digenapi. Janji Tuhan akan terus
digenapi. Sampai sempurna kita terima janji Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.